Ini tahun kelima Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, topik tahun ini beragam, tapi katanya lebih serius. Apa iya? Yuk simak obrolannya di sini. Hai Sahabat Bahari, selamat datang di podcast Segara. Hari ini saya semangat banget nih karena Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari tahun 2025 resmi digelar. Yes, kalian gak salah denger, AJSB is back. Makanya di episode kali ini kita akan ngobrolin semua hal yang kalian perlu tahu soal AJSB. Di sini telah hadir bersama kita semua narasumber-narasumber yang sangat kece. Langsung saja, yang pertama ada Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Bapak Doni Ismanto. Selamat datang Pak. Pagi. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada juga seseorang yang sudah setia menjadi juri AJSB sejak 2021, khususnya di kategori media cetak. Ini dia Mbak Lukita Grahadiarini dari Harian Kompas. Selamat datang Mbak. Terima kasih. Next, last but not least, ada pemenang AJSB di tahun 2024 kategori media online Sahabat Bahari. Ini dia Mbak Sinta Ambarwati dari Media Antara. Selamat datang di podcast Segara. Terima kasih. Keren banget nih narasumber kita hari ini. Oke, langsung saja Sahabat Bahari, sebelum kita bahas teknis, sekarang saya mau tanya dulu nih pertama ke Pak Doni. Pak, ini kan tahun kelima AJSB diselenggarakan ya Pak ya, di mana AJSB ini menjadi ajang kompetisi dan penghargaan untuk jurnalis-jurnalis kita yang sering memberitakan soal sektor kelautan dan perikanan. Boleh dijelaskan gak sih Pak, mengapa acara ini selalu ada dan konsisten dilakukan setiap tahunnya? Silakan. Ya, terima kasih Aifel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang ke podcast Segara ini. Ini luar biasa sekali ya. Ini salah satu cara kita untuk mensosialisasikan semua program-program dari KKP ke publik dengan memanfaatkan platform digital. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Aifel, kenapa AJSB atau Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari ini kita adakan? Tujuannya adalah kita ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman media yang sudah memberikan perhatian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teman-teman media itu cara memberikan perhatiannya bagaimana sih? Ya tentu dengan karya jurnalistik mereka. Nah, kita mengapresiasi yang sudah mereka lakukan perhatiannya itu karena media itu adalah salah satu pilar demokrasi. Jadi bagaimana sinergi antara kita, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan salah satu pilar demokrasi ini bersinergi dan saling membutuhkan. Nah, itulah kenapa kita bikin AJSB ini, karena ini salah satu cara kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman media kepada KKP. Oke, berarti alasannya itu Sahabat Bahari ya, karena KKP ingin apresiasi nih teman-teman jurnalis yang sudah memberikan perhatian buat sektor kelautan dan perikanan, luar biasa. Lalu kira-kira isu apa ya yang akan diangkat tahun ini menjadi tema AJSB? Nah, setelah ini kita akan spill lebih dalam, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast Segara. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Sea. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Kembali lagi di podcast Segara. Sekarang saya mau tanya-tanya soal topiknya AJSB nih. Pak Doni, kan setiap tahun AJSB ini mengangkat topik atau isu yang berbeda-beda ya untuk dijadikan tema. Nah, kalau tahun ini sendiri, apa saja sih yang menjadi isu yang bisa diangkat oleh teman-teman jurnalis untuk menjadi tema karya mereka? Dan kalau nggak salah lebih beragam ya sekarang ya temanya ya Pak, silakan. Jadi tahun ini kan kita sesuai dengan Astacita dari Pak Prabowo, yaitu adalah salah satunya itu ingin membangun ketahanan pangan. Makanya kita bikin itu temanya tentang swasembada garam, yang juga bagian dari program prioritas Pak Prabowo, serta tema yang lainnya yaitu pangan biru untuk Indonesia maju. Nah, ini temanya memang kita pilih karena satu, inline ingin menunjukkan program prioritas KKP tahun ini adalah mendukung
atau mewujudkan cita dari Pak Prabowo. Nah ini kan baru dimulai tahun ini ya, program-program prioritas itu seperti swasembada garam di Rotendao dan program ekstensifikasi lainnya di beberapa daerah. Dan pangan biru ini kan udah banyak di KKP ya. Satu misalnya revitalisasi pantura, tambak pantura, terus komoditas unggulan, 5 komoditas unggulan tetap kita bikin. Jadi ini kita harapkan bisa memberikan ide-ide bagi teman-teman jurnalis untuk menghasilkan karyanya. Di samping itu kita juga ingin teman-teman jurnalis ini sebagai pengawas dari program yang akan kita jalankan ini, apakah suara masyarakat itu memang seperti itu? Karena kan media itu adalah perwakilan dari suara masyarakat yang harus kita dengar. Nah itu kita pengen ibaratnya dapat masukan lah dari hasil karya jurnalistik yang mereka bikin. Menarik sekali ya Taufik ya, Sahabat Bahari, tahun ini swasembada garam dan pangan biru tadi ya Pak ya. Sekarang saya mau bergeser ke Mbak Lukita nih, salah satu juri AJSB terlama ya Mbak ya, sejak AJSB pertama kali digelar tahun 2021 khususnya di kategori media cetak. Nah Mbak, pas dari awal pertama kali menjadi juri hingga tahun lalu ya Mbak ya, ada nggak sih perbedaan dari segi kategori penilaian khususnya di kategori media cetak, dan menurut Mbak Lukita sendiri karya seperti apa yang biasanya berpeluang lebih besar untuk menang Mbak, menurut pengalaman Mbak selama 4 tahun belakang menjadi juri? Silakan. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat ya dari yang sudah sampai saat ini, parameter penilaian itu yang terus kami junjung dalam AJSB itu seperti kesesuaian dengan tema. Tadi temanya udah dijelasin sama Mas Doni, kesesuaian dengan tema, kemudian kedalaman atau in-depth reporting, tentunya akurasi juga, dan bagaimana tulisan itu memberikan dampak atau menginspirasi. Nah, kurang lebih parameternya dari tahun ke tahun sama, tetapi penilaiannya yang semakin ketat. Kenapa ketat? Makin ketat. Karena di tengah derasnya arus informasi saat ini, hasil karya itu yang merupakan wujud dari dedikasi jurnalistik itu harus terus berinovasi. Kemudian memiliki orisinalitas gagasan, kedalaman, mengungkap fakta secara mendalam, dan juga nilai lebih yang menjadi pembeda. Dan inovatif itu bisa dari ide sampai teknis penulisan. Jadi bagaimana tulisan itu mampu memudahkan pembaca untuk memahami topik yang diulas, memberikan perspektif atau menjelaskan duduk perkara. Nah, jadi kalau tadi ditanya kira-kira karya apa yang berpeluang menang lebih besar ya, berpeluang besar untuk menang, tentunya yang memenuhi kriteria tadi. Jadi bagaimana ketajaman gagasan dan kedalaman, mengungkap fakta secara mendalam, kemudian tentunya kaidah jurnalistik, dan bagaimana tulisan itu memberikan impact kepada pembaca. Dan kalau dari yang sudah banyak ya Mas Doni, artikel yang masuk itu sebenarnya gagasannya menarik, tapi sayangnya kurang mendalam atau kurang lapangan. Padahal itu adalah rohnya berita itu kan ya, kedalaman ya. Dan diperkaya juga dengan data-data itu lebih bagus lagi dan relevan. Nah, jadi kalau ditanya peluang yang besar untuk menang adalah tentunya memenuhi kriteria-kriteria itu dan komprehensif dalam memenuhi kriteria-kriteria tersebut, atau paket komplit lah. Harus paket komplit ya Mbak ya. Satu lagi boleh saya tambahin? Silakan Pak. Mbak Lukita ini kan juri masalah typo. Oh masih ada ya Pak yang typo ya? Saya nggak ngerti ya, mungkin di kejadian karena Lukita kalau soal itu kalau dari tanda baca atau typo aja udah salah langsung di skip tuh sama dia. Kejam dia nih. Ketat ini Sahabat Bahari. Oke, terima kasih Pak Doni, Mbak Lukita. Selanjutnya saya mau tanya ke Mbak Sinta nih, pemenang yang pernah ikut AJSB bahkan menjadi pemenang. Kira-kira tahu nggak sih sebenarnya kenapa akhirnya Mbak Sinta waktu itu bisa menang? Dan boleh di-share juga dong pengalamannya dari mulai awal hingga akhirnya berproses untuk bisa membuat artikel yang bagus ketika itu Mbak. Silahkan. Menurut saya kalau tahu nggak karena menang kenapa nggak tahu ya, pasti itu penilaian juri gitu ya. Nggak nyangka ya berarti ya? Iya nggak nyangka juga. Mungkin ada hokinya juga ya.
Namun pada saat penulisan itu menurut saya harus menghadirkan karya yang orisinal, kemudian harus seperti tadi Mbak Lu kita sampaikan ya, harus in depth gitu, semua data fakta dihadirkan. Kemudian tambahannya itu kalau menurut saya menghadirkan sisi humanis ya. Jadi orang itu membaca juga, oh benar nih program KKP ini benar-benar bergerak untuk memberdayakan masyarakat, emang memberikan dampak nyata ke masyarakat. Menurut saya itu juga menjadi salah satu hal yang akhirnya menjadi nilai plus juga dari sebuah karya selain original dan juga memiliki kedalaman dari data dan fakta di lapangan gitu. Oke. Jadi kalau dari Mbak Sinta sendiri sempat ada struggle nggak sih saat membuat karyanya itu seperti apa? Mungkin bisa di-share, di-spill sedikit waktu itu gimana? Oke. Mungkin yang pas menang pertama kali ya, karena saya menang 2 kali. Back to back dia. Back to back, luar biasa. Yang soal waktu itu yang tentang kampung nelayan ya, yang di Biak itu. Jadi di situ itu tuh, yang itu waktu itu temanya transformasi KKP ya Pak ya, 25 tahun transformasi KKP. Itu benar-benar saya mencari tahu dulu tuh kampung ini tuh seperti apa sih gitu, mau melihat transformasinya gitu. Dari yang kalau dari data yang saya terima, saya lihat juga itu dulu tuh kampung nelayan yang di Biak itu kan dari papan kayu gitu, yang mohon maaf yang menurut saya kurang manusiawi ya gitu untuk nelayan-nelayan sekitar. Kemudian ke transformasinya ketika dihadirkan program KKP itu seperti apa. Kemudian kami juga sempat mewawancarai nelayan, pimpinan nelayan yang ada di sana. Kemudian itu tuh menyentuh banget ya, selain kita menghadirkan data dan juga transformasi yang ada, tapi sisi humanisnya itu adalah si nelayan ini tuh sampai suaranya tuh bergetar gitu. Jadi kita sebagai jurnalis saya rasa harus memiliki kepekaan sisi-sisi itu gitu. Jadi membuat karya semakin kaya, selain juga dari datanya juga sudah ada, tapi sisi humanis itu menurut saya menjadi nilai plus. Berarti itu ya, harus capture sisi humanisnya ya Mbak Sinta ya. Jadi Mbak Sinta ini udah 2 kali ya, jadi jangan sampai dia 3 kali. Jadi dia nggak usah ikutan lagi. Jackpot kalau sampai 3 kali ya Iya, Pak ya. boleh. Luar biasa. Wah, seru sekali Sahabat Bari mendengar pengalaman dari Mbak Sinta dan juga bocoran dari Mbak Lukita dan Pak Doni ya. Pokoknya Sahabat Bari pantengin terus nih obrolan seru kita hanya di podcast segaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Awas berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Kembali lagi di podcast Segara, kali ini masih bersama Pak Doni, Mbak Lukita dan juga Mbak Sinta nih. Sekarang saya masih mau ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, jauh sebelum jadi pemenang AJSB 2024 kemarin ya, berarti kan Mbak Sinta tadi katanya udah 2 kali menang, berarti sudah lama begitu ya meliput sektor kelautan dan perikanan. Pengalaman apa sih yang mungkin paling berharga yang didapat sejauh ini? Dan boleh nggak di-share tips dan trik menurut Mbak biar teman-teman jurnalis yang lain yang ingin ikut ini bisa berpeluang lebih besar untuk karya mereka bisa menang? Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Jadi untuk pengalaman meliput di KKP ini agak ada struggle-nya juga ya. Seru juga, maksudnya banyak karena banyak direktorat, banyak program prioritas juga. Jadi pikir disusahin. Enggak dong, disusahin, Pak. Mbak? Enggak dong. Di banyak program prioritas, jadi waktu itu banyak riset-riset juga, banyak tanya narasumber. PR-nya itu waktu itu memang mendekati narasumber ya Pak ya, karena kan masih baru. Mendekati yang siapa? Iya semua dong Pak. Yang mana? Banyak direktorat ya, ada yang Oke. perikanan tangkap baru. Mungkin Sinta pilih-pilih direktoratnya kali. Sesuai tema lah ya, Prioritas, sesuai topik iya, ya. sesuai prioritasnya aja. Kalau untuk sebelum bikin karya, riset dulu kira-kira apa nih yang menarik, dan kalau menurut saya kalau memang temanya sudah menarik itu pasti kita akan naruh perhatian ke situ sehingga nulisnya juga enak, mengalir gitu. Terus kemudian banyak ngumpulin narasumber, kemudian ketika memang akan liputan ke lapangan itu kita udah menyiapkan list, udah tahu kerangka penulisannya seperti apa, kayak gitu. Oke, itu dia tadi tips and triknya dari pemenang 2 kali berturut-turut nih sahabat Bari. Selanjutnya saya mau ke Pak Doni nih. Pak Doni kan juga sudah menjadi juri sejak 2021 ya, sejak awal gitu Pak. Dari sekian banyak artikel yang masuk, pasti kan ada aja artikel yang bagus, ada artikel yang menarik. Bagus belum tentu menarik belum tentu bagus ya Pak. Menurut Pak Doni sendiri, artikel mana yang akan Bapak pilih? Maksudnya kriteria seperti apa artikel ini supaya bisa menjadi pemenang begitu Pak? Silakan.
saya suka tuh, bagus belum tentu menarik. Jadi kayak kita melihat wanita ya. Wah. Cantik belum tentu menarik. Tapi menarik bisa jadi dia cantik. Bisa jadi. Nah gitu. Jadi kalau saya gini, kalau saya melihat artikel, saya justru kurang suka kalau yang isinya pujian semua. Karena berarti dia nggak melihat masalahnya secara kritis. Karena sebagai seorang jurnalis harusnya dia datang dengan skeptisme dulu. Skeptisme, terus nanti kalau sebuah program itu memang bagus, bisa merubah skeptisme itu menjadi optimisme, nah berarti programnya bagus, yang nulis akan bagus karena dia akan berimbang. Tapi kalau saya sih kalau isi tulisannya semua puja-pujian malah saya skip. Apalagi sebelah saya paling nggak suka, ini mah editorial kata dia gitu. Karena udah beberapa kali kita ini ya sini yang terutama yang ada beberapa gitu kita lihat, wah ini udah kayak editorial, kita nggak mau. Kita maunya justru berimbang. Kita mau dapat suara yang jujur dari media. Bagaimana media melihat sebuah program atau melihat masalah atau isu. Karena bagaimanapun kita nggak boleh media itu kehilangan hakikinya. Hakikinya itu media itu adalah the guardian of democracy. Jadi kalau media itu isinya adalah isinya pujian-pujian, ya berarti daya kritisnya berkurang. Tapi kalau dia isinya kritik semua, saya juga bertanya, kalau nggak ada yang bagus kan bingung juga kita kan. Nah makanya saya lebih suka yang berimbang dan berimbang dan kalau bisa ngasih solusi akan masalah yang dihadapi. Harusnya kita itu seperti ini. Nah itu saya senang sekali kalau dapat karya yang kayak gitu. Udah saya pasti ibaratnya kalau lihat kenalan sama wanita gitu jadi sur lah kita gitu. Berarti ya harus gak cuma pujian, kritisism, tapi juga solusi yang ditawarkan ya Pak ya. Itu paket lengkapnya. Paket lengkapnya seperti itu tuh Sahabat Bahari, dicatat ya. Oke, nah saya jadi kepo nih. Pak Doni, Mbak Lukita, dari pengalaman menjuri sejak tahun 2021, kira-kira tahun mana yang pengalaman menilai karya ini paling sulit dan apa alasannya? Tahun lalu ya kali ya, karena pemenangnya dari tempat dia nih. Oh iya? Iya. Kenapa sulit waktu itu? Selain karena dari tempatnya Mbak Lukita? Kalau saya lihat sih pemenang dari tempat saya, tapi jurinya kan beberapa ya. Jadi perdebatannya panjang, seru sih. Makanya tahun ini tuh yang juri media cetak saya nggak ikutan, tapi saya digantikan ada beberapa yang senior. Oke. Jadi tiap kategori ini ada berbagai ini ya Pak ya, jurinya beda-beda dari berbagai asal yang kita institusi coba juga. Ambil yang benar-benar independen. Oke, jadi dari tahun lalu juga udah ketat dan seru banget ya persaingannya ya Pak ya Mbak ya. Oke, nah Pak, ngomongin soal kategori, kan di AJSB tahun ini ada 6 kategori ya Pak ya, ada media cetak, media online, media televisi, media radio, foto, jurnalistik, dan juga ada media sosial. Nah sekarang kita mau ngomongin media sosial nih Pak, kalau media sosial ini apakah kriterianya, temanya sama Pak? Boleh mungkin dikasih spill tips and triknya supaya bisa menang? Kalau media sosial itu temanya tentang swasembada garam Swasembada ya. garam. Dan kita emang mau mengajak para pegiat media sosial untuk memberikan perhatian kepada industri atau tambak garam kita lah. Tapi bagaimana cara menyajikan? Sebenarnya kan media sosial itu prinsip kerjanya sama juga sama memproduksi sebuah hasil karya jurnalistik. Harus ada, nggak bisa kalau tidak ada fakta dan data dan sebagainya. Tapi cara mengemasnya itu mungkin dengan istilahnya anak sekarang lebih kekinian. Nah ini ibu ini kan sekarang jadi selebgram juga nih. Wah ternyata selebgram ini pemenang kartu ini. Hai Sinta ya. Jadi tolong di follow ya teman-teman di Instagramnya. Dimasukin ya di sini nanti. Ya lihat di sini ya. Hai _ Sinta. Hanya 4 kalau nggak salah. Ya silakan Bu Sinta. Kalau menurut Mbak Sinta gimana kalau kategori media sosial ini apakah berbeda dengan kategori media massa lainnya? Untuk media sosial tentu berbeda ya, karena pasti pangsa pasarnya, targetnya juga berbeda. Namun menurutku media sosial ini kalau ingin menyasar generasi muda tentu visualnya juga harus lebih bagus, namun tidak melupakan informasinya. Kemudian tujuan dari programnya swasembada garam itu seperti apa. Kemudian banyak hal-hal yang bisa diulas tapi tetap menghadirkan data dan informasi yang tepat. Oke, Sobat Baris. Prinsipnya itu kalau media sosial, kalau di media cetak itu kan ada istilahnya lead ya.
lead beritanya gitu. Nah kalau mungkin di media sosial hooknya itu yang harus dicari, yang 3 detik pertama itu ya Pak ya. Nah itu yang bisa- kuncinya 3 detik pertama. Kalau orang ngelihatnya sudah switch berarti Anda gagal. Oke, itu dia. Tapi tipsnya. jangan bikin yang fake ya, bikin yang palsu atau apa. Angle yang menarik tapi berisi. Itu dia, angle menarik tapi harus tetap berisi dan pakai hook yang menarik ya Sahabat Bahari. Luar biasa. Itu tadi tips and trick dari pemenang dan juga para juri kita di AJSB tahun 2025 ini. Setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol seru bareng Pak Doni, Mbak Lukita dan Mbak Sinta. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di podcast Segara. 5, 4, 3, 2, 1. Penyebar luasan kebijakan dan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak lepas dari peran media dan masyarakat. Melalui karya para jurnalis dalam penyebaran informasi, mengolah fakta dan data yang ada menjadi satu narasi demi tersaji berita aktual dan informatif. Serta kontribusi masyarakat dalam mengolah dan menyebarkan informasi positif terutama di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai wujud apresiasi terhadap jurnalis dan masyarakat Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali mempersembahkan Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2025 dengan tema Swasembada Garam dan Pangan Biru untuk Indonesia Maju. Melalui 6 kategori lomba, liputan televisi, liputan media online, liputan media cetak, liputan radio, liputan foto jurnalistik, dan video media sosial. Untuk memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah. Ayo kirimkan karya terbaikmu sebelum 9 November 2025. Dan jadilah pemenang Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2025. Kembali lagi di podcast Segara, Sahabat Bahari. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi netizen bertanya, KKP menjawab. Nah, jadi Pak Doni, Mbak Lukita, Mbak Sinta, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen nih tentang AJSB dari media sosialnya KKP. Jadi nanti mohon bantuannya nih Pak Doni, Mbak Lukita, Mbak Sinta untuk bisa menjawab biar teman-teman gak bingung. Yang pertama, dari @Gilang_Halawa. Apakah yang ikut AJSB hanya yang khusus yang punya ID pers? Silakan Pak. Ya kalau untuk media cetak, online, TV, radio, foto jurnalistik itu pasti harus punya ID pers. Oke. Dan kantor medianya yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Itu pasti wajib. Kalau yang media sosial itu bisa diikuti oleh non jurnalis. Oke. Misalnya mahasiswa. Nanti mencantumkan KTM-nya, kartu tanda mahasiswa. Nah kalau yang untuk jurnalis maksimal bisa ngirim 5 karya per jurnalis. Tapi kalau institusinya kita nggak batasi. Oke, baik. Pertanyaan kedua dari @eronbolon. Apakah karya tulisan wajib menyertakan program yang dibuat KKP? Misalnya ada masyarakat di daerah yang buat usaha garam tapi tidak disentuh KKP, apakah boleh Pak? Apakah harus ada intervensi KKP? Nah idealnya ada intervensi KKP-nya yang dibahas. Karena kan kita pengen tahu, seperti saya bilang, salah satu tujuan Anugerah Jurnalistik ini adalah kita ingin mendengar suara langsung dari lapangan terhadap sebuah program atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah jadi kalau misalnya swasembada garam yang rencananya di Rotendao, nah itu kan kalau bisa dapat suara dari masyarakat kan kita lebih bagus gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak, Mbak. Dari @ajifauzi.11. Apakah mahasiswa boleh ikut? Tadi boleh ya, Pak ya? Boleh. Jika iya, berapa jumlah maksimal perwakilannya kalau mahasiswa, Pak? Mahasiswa bebas lah. Bebas ya? Bebas. Karyanya yang dibatasi. Karya yang dibatasi. 5. Kalau orangnya perorangan ya, Pak? Iya, Jadi perorangan. tidak dibatasi. Oke. Itu dia Sahabat Bahari, akhirnya terjawab ya. Semoga teman-teman gak bingung lagi. Next, nih Pak, dalam banyak kesempatan baik Pak Menteri dan jajaran itu kan selalu bilang bahwa KKP ini terbuka untuk segala masukan dan kritik. Misalnya ada karya yang lebih banyak kritisnya gitu Pak. Pujiannya mungkin sedikit sekali, hanya kritis aja. Apakah itu tetap berpeluang untuk menang Pak? Ya saya kan tadi sudah bilang dari awal ya. Justru kalau isi karyanya itu semuanya pujian, saya jadi tanda tanya gitu loh. Karena saya juga dulu wartawan ya,
saya kalau ikut lomba saya malah nggak mau. Saya tahu tuh kalau isinya pujian semua, dia nggak bakal lolos di editornya, di redakturnya. Redakturnya pasti curiga. Ini ngapain tulisannya kok istilahnya quote unquote wangi banget gitu loh. Ya Sin ya, kalau istilahnya di kalangan editor gitu. Jadi saya rasa tulis kalau saya paling senang dengan istilahnya report it honestly. Jadi report aja apa adanya. Kita sih nggak ada masalah. Ada tambahan mungkin dari Mbak kita? Kalau buat saya sih peluangnya terbuka ya, karena kritikan terhadap suatu program atau kebijakan itu kan sebagai wujud juga dari fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Jawabannya formal banget ya. Tapi memang betul itulah fungsi pers. Jadi dan itu nggak lepas juga dari peran pers untuk mendorong pemerintah lebih akuntabel dan juga memperkuat partisipasi publik. Jadi sepanjang ya tentunya kritikan itu tadi yang seperti Mas Doni bilang konstruktif, kritikannya membangun dan disertai juga dengan masukan atau solusi. Nah juga ada nih pendekatan sekarang pendekatan jurnalisme solusi atau solution journalism. Itu tuh jadi tren yang juga mulai tumbuh adalah fokusnya pada respons terhadap suatu persoalan dan bagaimana cara menjawab persoalan itu sehingga kemudian memberi perspektif dan juga mendorong tindakan kolektif baik bagi publik maupun pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan itu. Jadi kritik atau persoalan itu nggak masalah dan memang itulah fungsi pers. Oke, menarik sekali ini. Nah, kalau dari perspektifnya Mbak Sinta, dari perspektif wartawan begitu ya, melihat tema tahun ini kira-kira bagaimana Mbak tanggapannya? Apakah ada yang menggelitik untuk jadi tulisan yang bagus? Mungkin Mbak Sinta bisa kasih ide gitu, dan apa alasannya? Mungkin ada case-case tertentu yang menarik gitu Mbak? Untuk tema tahun ini keduanya menarik ya, swasembada garam dan juga satu lagi pangan biru. Menurut aku keduanya menarik karena kalau garam itu menurutku nggak semua generasi muda tahu ya terkait produksi garam, pemanfaatan garam dan juga kebutuhan garam dalam negeri itu seberapa banyak sih kok sampai harus butuh swasembada gitu. Kemudian untuk yang pangan biru orang taunya apa sih, ikan, udang gitu ya kan. Tapi di laut itu nggak cuma ada itu loh, ternyata ada rumput laut. Dan itu jenisnya banyak, ada yang bisa kosmetik, bisa untuk pangan, kemudian ada masih banyak lagi yang masih bisa dikulik. Itu pemanfaatannya nanti makanan itu atau sumber pangan tidak hanya di darat, tapi sumber pangan juga bisa dari laut. Itu bisa ditulis lebih dalam dan juga bisa menghasilkan tulisan yang bagus dan dalam, dan juga nanti ke depannya itu bisa berdampak juga buat masyarakat luas, misalkan untuk usaha ide bisnis gitu ya. Menurutku itu keduanya bagus. Last but not least, Pak Doni boleh dong kasih ajakan buat sahabat Bahari dan rekan-rekan media yang sekarang lagi dengerin podcast Segara nih untuk bisa ikutan AJSB 2025. Silakan Pak. Ya, kepada teman-teman media yang rutin meliput di KKP, saya mengajak untuk berpartisipasi di Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari tahun ini. Temanya tadi sudah dibilang tentang swasembada garam dan pangan biru untuk Indonesia Maju. Dua tema ini sebenarnya turunannya banyak sekali dan kalau biasa meliput di sektor kelautan dan perikanan pasti akan banyak ide yang datang. Kita crawling data karya jurnalistiknya dari mulai bulan Januari tahun ini, jadi jangan takut yang sudah lama-lama kita akan coba crawling. Tapi nanti tetap untuk mengirimkan hasil karyanya kita juga tunggu dari inisiatif teman-teman media sendiri. Jadi sayang sekali jangan lihat nilai hadiahnya, tapi kontribusi Anda dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang kami tunggu. Mantap, terima kasih. Mungkin dari Mbak kita, Mbak Sinta, ada ajakan buat teman-teman jurnalis? Ya, teman-teman kirimkan artikel-artikel terbaik untuk memberi warna di sektor kelautan perikanan dan terus menjadi motor perubahan. Yoi, Mbak Sinta, lebih gong lagi dong. Jangan dong. Oke. Sahabat jurnalis Indonesia dimanapun berada, jangan lupa kirimkan karya-karya terbaik yang original dan juga mampu berdampak nyata untuk Indonesia melalui tulisan yang baik
yang bagus dan semoga ke depan tulisannya bisa berdampak luas. Terima kasih. Terima kasih banyak, wah mantap, luar biasa sekali. Dan Sahabat jangan Bahari. lupa follow akun Hai Sinta. Hai Sinta. Oke Sahabat Bahari, itu dia tadi obrolan seru kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk daftarkan karya terbaik kalian di AJSB tahun 2025 karena hadiahnya menarik banget nih Sahabat Bahari. Syarat dan caranya gampang banget. Sahabat Bahari bisa langsung aja klik link yang ada di bio Instagram media sosial resmi KKP @kkp.go.id atau kunjungi website www.kkp.go.id. Makanya ikuti terus sosial media resminya KKP supaya bisa dapetin update terbaru soal AJSB. Kalau gitu terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan Pak Doni, Mbak Lukita, Mbak Sinta telah hadir di sini sharing-sharing sama kita semua. Dan Sahabat Bahari, kalau gitu saya juga pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast Segara selanjutnya.